I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Elkan Bagot masuk daftar susunan pemain di Ipswich Town. Modal bagus sebelum gabung TC Timnas Indonesia. Martin Paes dan Cyrus Margono gabung. Masalah kiper Timnas Indonesia tuntas. Jordi Amat sebut Timnas Indonesia underdog di Piala Asia 2023. Siarkan langsung uji coba Timnas Indonesia versus Libya, PSSI blunder. Kita lanjut beritanya, tapi jangan lupa untuk bantu subscribe dahulu channel ini agar admin bisa terus update berita sepak bola untuk kamu. Elkan Bagot masuk daftar susunan pemain di Ipswich Town. Modal bagus sebelum gabung TC Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, baru-baru ini masuk daftar susunan pemain Ipswich Town dalam lanjutan kompetisi kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship. Selama ini, Elkan Bagot jarang mendapatkan kepercayaan untuk masuk daftar susunan pemain pada kompetisi kasta kedua Liga Inggris musim 2023-2024. Nama bek 21 tahun tersebut baru diturunkan ketika Ipswich Town main di Carabao Cup pada 4 laga. Pemandangan berbeda pada Sabtu, 30 Desember 2023, dini hari WIB kala Ipswich Town menjamu Queen's Park Rangers, KPR. Pada lanjutan laga Divisi Championship, Elkan Bagot masuk sebagai pemain di bangku cadangan ketika laga tersebut. Mulanya, nama Elkan Bagot tidak masuk dalam line-up Ipswich Town versus KPR, tetapi jelang beberapa saat kemudian sebelum kick-off, terdapat perubahan yakni sosok Nathan Broadea digantikan oleh Marcus Harnes. Alhasil, kuota satu pemain tersisa kemudian menunjuk nama Elkan Bagot masuk daftar susunan pemain melawan KPR. Pertandingan Ipswich versus KPR itu pun berakhir dengan skor kacamata 0-0. Apes bagi Ipswich Town dalam 4 pertandingan terakhir tak kunjung merasakan kemenangan, dari 12 poin yang tersedia, anak asuh Kiran S1M Cahaya Pronunciation Kenan hanya mampu meraup 3 poin. Hasilnya, Ipswich Town kini tertinggal 8 angka dengan Leicester City dalam perburuan gelar juara Divisi Championship Liga Inggris. Ipswich yang ini berada di peringkat 2 klasemen terpaut 3 poin dengan Southampton yang berada di bawahnya. Praktis laga melawan KPR jadi pertandingan terakhir Elkan Bagot sebelum bergabung ke kamp pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Seperti yang diketahui, Elkan Bagot bakal bergabung ke TC Timnas Indonesia pada 1 Januari 2024. Martin Paes dan Cyrus Margono gabung. Masalah kiper Timnas Indonesia tuntas. Sebuah optimisme diapungkan pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan, ihwal rencana naturalisasi penjaga gawang berdarah Amerika Serikat, Martin Paes. Ropan, sapaan karibnya, menilai bahwa kehadiran Paes akan menuntaskan masalah Timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Menurut Ropan, salah satu posisi yang saat ini relatif masih menjadi masalah di Timnas Indonesia adalah sektor penjaga gawang. Nah, ia menilai, kehadiran Paes bakal menuntaskan masalah ini. Kita memang ada kiper, seperti Hernando, Ari, M. Riyandi, Syahrul, Trisna, dan Nadeo Argawinata. Namun, kita juga perlu kiper kuat seperti Martin Paes. Kata Ropan, di kanal YouTube Bung Ropan, Martin Paes sendiri disebut sudah masuk ke dalam bidikan PSSI untuk segera dinaturalisasi. Namanya, dikabarkan, sudah beberapa kali dibahas dalam diskusi internal federasi. Paes sendiri merupakan kiper tim Major League Soccer, FC Dallas. Ia merupakan kiper andalan tim tersebut. Kehadiran Paes diharapkan mampu membuat lini belakang Timnas Indonesia kian kokoh. Ia juga diplot mampu menjadi tembok di bawah mister gawang skuad Garuda. Selain Paes, menurut Ropan, harapan juga ada di tangan Cyrus Margono. Pemain yang saat ini memperkuat tim Panathinaikos B tersebut juga diharapkan mampu membuat gawang skuad Garuda susah dibobol pemain lawan. Ia memang bukan paket yang diajukan Shin Tae-yong. Cyrus Margono mengusulkan sendiri. Kalau STY yang mengusulkan tentu akan diurus PSSI.
Kata Ropan, kendati tak diusulkan ST, Ropan tetap optimistis Cyrus Margono akan jadi sosok kunci bagi timnas Indonesia. Saya pikir ketum PSSI akan melihat hal ini, ucap mantan wartawan ini. Kalau ada Paes, Margono, dan Hernando, tentu akan bagus buat timnas. Ropan menandaskan. Jordi Amat sebut timnas Indonesia underdog di Piala Asia 2023. Jordi Amat mengakui timnas Indonesia bukan unggulan di Piala Asia 2023. Namun, dengan status underdog, pemain 30 tahun memastikan bahwa skuad Garuda siap untuk bersaing. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk tampil di Piala Asia 2023. Pasukan Sintayong kini menjalani pemusatan latihan di Turki. Jordi Amat sudah bergabung pada sesi pemusatan latihan itu. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia berada di grup D. Indonesia akan berhadapan dengan lawan berat yang sekaligus unggulan juara, Jepang. Selain itu, Indonesia juga akan bersua Irak dan Vietnam. Jika ranking FIFA jadi tolok ukur, maka tidak berlebihan jika timnas Indonesia bukan unggulan di Piala Asia 2023. Sebab, di antara negara peserta Piala Asia 2023, Indonesia hanya unggul dari Hong Kong pada ranking FIFA. Dalam persaingan di grup D, Indonesia jadi satu-satunya negara yang punya peringkat FIFA di luar 100 besar. Melihat peluang kami, menurut saya mungkin kami bisa dibilang tim underdog di grup ini, tapi Anda tak pernah tahu. Ini adalah sepak bola, ucap Jordi Amat. Mungkin di dua laga sebelumnya, kualifikasi Piala Dunia 2024 melawan Irak dan Filipina, kami kurang baik, tapi kami harus memperbaikinya. Ini adalah tantangan positif bagi kami ke depannya, kita harus berbuat lebih baik lagi, imbuh Jordi Amat. Jordi Amat sempat mengalami cedera bahu begitu merampungkan musim 2023 bersama Johor Darul Taksim. Namun, setelah menjalani proses penyembuhan dan di Spanyol, kondisi Jordi Amat sudah bagus dan siap bermain di Piala Asia 2023. Saya siap menjalani Piala Asia tahun depan, saya menantikannya pergi ke Qatar. Itu akan menjadi turnamen yang hebat, kita semua menantikannya, tapi sebelumnya kami harus mempersiapkan diri. Di sini di Antalya, Turki, kata Jordi Amat. Siarkan langsung uji coba Timnas Indonesia versus Libya, PSSI blunder, Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri jelang Piala Asia 2023. Selain menjalani pemusatan latihan TC di Antalya, Turki, skuad Garuda juga dijadwalkan melahap laga uji coba. Tim asuhan Sintayong bakal memainkan dua laga persahabatan kontra Libya di Turki. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 2 dan 5 Januari 2024. Namun, terdapat satu hal yang mengganjal jelang laga ini. Pertandingan persahabatan tersebut bakal disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi nasional. Keputusan PSSI memberikan hak siar untuk dua laga kontra Libya ini di atas kertas bisa merugikan timnas Indonesia sendiri, pasalnya. Dengan adanya siaran langsung, lawan-lawan timnas Indonesia jadi memiliki informasi terbaru untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan skuad Garuda sebelum Piala Asia 2023. Timnas Indonesia diketahui jadi tim underdog pada Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan masuk grup berat yakni grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Di atas kertas, Timnas Indonesia adalah peserta grup D dengan ranking FIFA terendah yakni 146. Sementara tiga tim lainnya menduduki 100 besar, bahkan, Jepang merupakan tim terbaik Asia saat ini. Mereka menduduki peringkat 17 dunia, disusul Irak di urutan 64 dan Vietnam di peringkat 94. Melihat lawan-lawan tanggung yang akan dialami, persiapan matang jelang harus dilakukan Timnas Indonesia. Tak terkecuali menutup rapat informasi terkait kekuatan dan kelemahan mereka, namun, mengingat dua laga kontra Libya bakal disiarkan langsung, upaya Sintayong untuk merahasiakan strategi untuk Piala Asia 2023 bisa terancam terbongkar. Selain menghadapi dua laga kontra Libya, Indonesia juga dijadwalkan bakal memainkan satu laga uji coba tambahan kontra Iran. Pertandingan akan berlangsung di Doha pada 9 Januari mendatang.